Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, pada acara Maestro Golden Moment pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberkati kita sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita rasakan dan kita nikmati bersama Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di acara Maestro Golden Moment dalam tema dalam penderitaan Allah dimuliakan dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Dan sebelumnya marilah kita boleh berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu hadir pada kami setiap saat, dalam keadaan apapun juga, dalam suka, duka, susah, senang, bahkan juga dalam penderitaan Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan kami mau belajar hari ini tema yang indah, karena tema ini adalah tema di mana kami harus belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang senior, seniorita, juga mungkin orang-orang muda pun kami dipanggil untuk selalu ikut Yesus dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Bapa, berkati kami semua, Roh Kudus hadir, sehingga tidak seorang pun dari kami yang mendengar siaran pada hari ini, kami merasakan kami tidak mendapatkan apa-apa, tapi kami mendapatkan Tuhan Yesus yang selalu memberikan firman-Nya kepada kami sekalian. Dan biarlah firman ini akan menguatkan kami hari demi hari, teristimewa pada saat-saat kami mengalami wabah di tahun-tahun ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu juga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Ya. Dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Demikianlah sabda Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang kepada saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku akan memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, para seniorita yang diberkati Tuhan, tema yang mungkin sulit dipahami, ya, bagaimana mungkin dalam penderitaan kita bisa memuliakan Allah. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami mengenai biji gandum. Biji gandum
Jika disimpan dalam lumbung, ia tetap jumlahnya tidak akan bertambah. Namun jika biji gandum itu disiapkan menjadi benih untuk ditabur, lalu ditimbun oleh tanah, kelihatannya mati. Tapi benarkah mati? Ternyata tidak. Beberapa hari kemudian, dari tanah itu muncul tunas, lalu daun muda. Tunas itu makin kuat dan daunnya makin banyak. Tunas itu kini menjadi batang gandum yang saatnya nanti berbunga serta menghasilkan buah beratus lipat kali ganda. Kalau biji itu bisa berbicara, mungkin dia akan memilih tidak mau mati dipendam di dalam tanah dan tetap jadi biji yang tidak pernah bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Biji itu tidak pernah mengalami gelap dan dinginnya di balik tanah, di bawah tanah, atau panas teriknya matahari. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan akibatnya tidak pernah akan terjadi kesinambungan kehidupan dari benih tersebut. Nah, Sobat Maestro dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu ibarat sang biji gandum yang memilih menderita dan mati demi kehidupan. Dia dapat saja menghindar untuk dikubur dan tidak perlu mati, apalagi dengan cara mengerikan disalib. Namun, itu tidak dilakukannya. Ia memilih mengosongkan diri dan tunduk kepada kehendak Bapanya. Dalam hal ini, Yesus bukan objek yang disalibkan. Ya, seringkali kita mendengar kata-kata di pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, mati disalibkan. Nah, itu saya sendiri agak kurang sependapat sebetulnya. Karena kalau kata disalib pun itu menunjukkan objek. Dan kalau kita melihat Yesus yang mau menderita ini, Yesus tidak menjadi objek, menjadi korban, melainkan subjek, memilih untuk menempuh jalan penderitaan. Ia tidak menjadi korban. Ya, seperti kata firman dalam kitab Ibrani bahwa imam besar yang mengorbankan dirinya. Dia menyadari bahwa dia mengorbankan dirinya. Bahwa kematian melalui salib itu ibarat benih gandum yang kelihatannya mati, namun sebenarnya menyimpan potensi kehidupan yang menakjubkan. Sobat Maestro dikasih Tuhan, di dalam Yesus kita melihat ambisi-ambisi yang pada umumnya diminati manusia itu telah terkubur dalam-dalam. Ya, Yesus mau menderita. Di atas salib Yesus menang bukan atas kuasa setan, sebab kuasa setan dari awal sudah kalah oleh Tuhan, tapi dia menang atas dirinya sendiri. Di atas salib Yesus mengalahkan ambisi manusia. Ya, kita tahu bahwa ambisi manusia itu sangat diminati, yaitu apa? Untuk berkuasa, untuk mencari popularitas, untuk menjadi orang nomor satu, untuk menjadi besar, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang ya pokoknya enak, nyaman dan sebagainya. Ambisi-ambisi seperti itu bertolak belakang dengan penderitaan dan kesusahan manusia. Karena itu manusia cenderung ingin tidak mau susah, tidak mau menderita. Manusia cenderung ingin sukses, ingin berhasil, ingin terima berkat banyak. Manusia nggak mau repot, manusia nggak mau susah. Manusia pokoknya menghindari hal-hal yang berlawanan dengan ambisi mereka. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus meneladani manusia dengan jalan penderitaan dan kematiannya. Ternyata Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapanya. Ya. Dan dalam penderitaannya ia taat, bahkan taat memikul salib sampai mati. Nah, belajar dari keteladanan Yesus seperti ini, kita harus tetap memuliakan Tuhan meskipun dalam penderitaan. Ya. Jadi saudara-saudara jangan punya pikiran bahwa tema tadi tidak mungkin kita lakukan. Mungkin. Ya. Seperti gandum yang dipendam. Hanya ada dua pilihan. Kita mau jadi gandum yang siap dikuburkan, atau hanya mau jadi gandum yang tetap tersimpan di gudang. Seseorang dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan jika ia dapat mengubur atau mematikan ambisi-ambisi pribadinya. Tidak mungkin kita dapat memuliakan Allah jika dalam diri tersimpan potensi ambisius
untuk pencapaian pribadi. Nah, tentu mungkin kita protes. Pak, bukankah wajar dan manusiawi bahwa setiap orang punya ambisi? Semua orang ingin hidup nyaman, aman. Ya. Kita mungkin berandai-andai. Bukankah banyak peluang untuk memuliakan Tuhan kalau kita ini sukses, kalau kita ini banyak uang, kalau kita ini nyaman, kalau kita memiliki segalanya? Nah, saudara-saudara, di sini kalau kita punya pikiran begini, ya, kita hanya membenarkan diri kita sendiri untuk tidak bersedia menjadi benih gandum yang siap dipendam. Manusia memang punya banyak alasan untuk menyatakan akan kebutuhan, kenyamanan, keenakan. Tetapi jika kita berpikir seperti ini, maka kita sedang mencintai nyawa kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Yohanes pasal 12 tadi ayat 25 bagian A, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Mungkin kita juga bisa protes lagi. Kalau begitu, Pak, apakah hidup ini kita biarkan ceroboh? Tidak perlu kita mencintai diri sendiri? Tentu saja tidak. Yesus menjamin, jika seseorang sungguh-sungguh berjuang di jalan Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, mungkin saja kita menderita bahkan mati, tetapi Tuhan menjamin. Nah, itu pada ayat 25b dari pasal 12 Injil Yohanes. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu maksudnya, orang yang tidak mencintai nyawanya, ya, yaitu orang yang berjuang, bahkan mungkin saja menderita, bahkan mati karena Kristus, percaya pada Kristus. Hanya dengan mengorbankan hidup, hanya dengan mengorbankan kepentingan sendiri, orang akan mendapatkan hidup itu. Orang yang tidak mau mengorbankan diri sendiri, orang yang mencintai diri sendiri, biasanya terdorong karena nafsu serakah dan egosentrisme. Yesus mengingatkan orang yang mengorbankan hidupnya, atau orang yang mencintai, yang katakanlah mau melihat bahwa tidak mencintai dirinya sendiri, lebih pada kepentingan Tuhan, kepentingan sesama, demi iman pada Kristus dan pelayanan kepada Kristus, justru akhirnya orang yang seperti inilah yang mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya, seperti gandum yang dipendam dan kemudian menghasilkan beratus lipat kali ganda. Manusia pada umumnya sampai hari ini memandang bahwa yang disebut hebat itu jika, yaitu jadi nomor satu, jika orang punya kuasa, jika orang bisa menaklukkan sesamanya, jika orang tidak menderita, jika orang merasakan bahwa hidup itu nyaman dan enak. Namun, saudara-saudara, Yesus menawarkan bahwa hanya melalui kematianlah datangnya kehidupan. Hanya dengan penderitaan kita akan mendapatkan hakikat kehidupan. Mungkin kita akan mengalami banyak penderitaan di dalam melakukan kehendak-Nya. Namun percayalah, jika kita mengenal kasih-Nya, apa yang dianggap penderitaan atau kesulitan sebenarnya merupakan jalan untuk mengecap kebahagiaan, karena disitulah Allah dimuliakan. Saudara-saudara, saya akan memberikan sebuah kesaksian, ya, pada zaman perbudakan sebelum perang, jauh sebelum perang dunia kedua. Itu ada seorang negro, ya, orang kulit hitam yang namanya Kaf, ya, yang hidup sebagai budak belian. Ia adalah seorang yang melayani majikannya dengan senang hati, ya. Pada suatu hari majikannya mengalami kesulitan uang, katakanlah bangkrut lah, sehingga Kaf harus dijual kepada pemilik perkebunan yang lain. Ketika Kaf hendak dibawa pergi, majikannya yang lama berkata kepada sang pembeli, majikan baru, mengatakan demikian, Kaf itu adalah seorang pekerja yang baik dan suka bekerja keras. Ia akan menyenangkan Anda dalam segala hal, kecuali satu. Oh ya? Apa yang satu itu? Tanya majikan Kaf yang baru. Yaitu ia akan berdoa dan Anda tidak dapat menghentikannya. Lalu kata majikan baru itu, saya akan menghapus kebiasaan itu dari dirinya segera.
Nah, di tempat kerja yang baru di perkebunan itu, Kaf menunjukkan kesetiaannya kepada majikan barunya, juga kesetiaan kepada Allah dalam doanya. Sampai satu kali Kaf dipanggil, ya, Kaf, kamu dilarang untuk berdoa lagi. Ya, aku tidak suka melihat orang berdoa di tempat kerjaku. Jangan sekali-kali saya dengar dan lagi perbuatanmu yang sia-sia itu. Sekalipun Kaf dilarang berdoa oleh majikan barunya, ia masih tetap berdoa. Keesokan harinya ia dipanggil majikannya dengan tuduhan tidak mengikuti perintah. Ketika ditanya, Kaf berkata dengan berani, Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpa doa. Ketika mendengar pengakuan itu, majikan yang baru itu marah. Lalu ia menyuruh orang untuk mengikat Kaf tanpa pakai baju, lalu mulai mencabuki Kaf hingga tubuhnya kemudian menjadi berdarah-darah, ya, memar dan berdarah-darah. Nah, istri majikan ini yang melihat kemarahan suaminya hendak mencoba menghentikan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu karena dia budak. Tetapi sebaliknya, ya, majikan yang baru ini mengancam istrinya dengan tindakan yang sama akan diberlakukan pada istrinya kalau melarang ini. Jadi majikan itu terus mencambuki Kaf sampai dia sendiri lelah, capek sendiri. Kemudian ia menyuruh orang mencuci punggung Kaf dengan air garam. Lalu kemudian menyuruh Kaf pergi kerja lagi. Kaf bekerja dengan setia sepanjang hari itu, meskipun ia merasakan sakit yang hebat pada sekujur tubuhnya. Sementara itu Allah mulai bekerja dalam diri majikannya. Pada malam itu, pada hari yang sama, majikannya berada dalam kegelisahan yang sangat hebat, sehingga istrinya bertanya apakah ia boleh memanggil dokter untuk datang memeriksanya. Majikan yang baru itu mengatakan, tidak, saya tidak perlu seorang dokter. Apakah ada seorang di perkebunan kita ini yang dapat berdoa untuk saya? Istrinya menjawab, saya tidak kenal siapapun yang dapat berdoa untuk kamu, kecuali budak belian Kaf yang tadi pagi kamu hukum dengan cambuk. Kaf akhirnya dipanggil menghadap majikannya. Dan majikan yang baru itu mengatakan, Kaf, apakah kamu dapat berdoa untuk saya? Dapat sekali Tuhan, sebab memang sepanjang malam ini saya terus berdoa untuk Tuhan. Lalu Kaf bertelut dan berdoa untuk majikannya. Malam itu juga majikannya beserta istrinya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak berapa lama kemudian seluruh pegawai perkebunan itu mendengar kabar Injil ini dan banyak jiwa yang diselamatkan. Itu luar biasa cerita kesaksian ini. Senior-seniorita yang diberkati Tuhan, saat ini kita tidak tahu dengan pasti penderitaan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara sekalian karena mengikuti Yesus, karena kebenaran, karena kehendak Allah. Mungkin kesesakan dalam rumah tangga, mungkin penindasan di tempat kerja, mungkin juga mengalami diskriminasi, mungkin juga mengalami penganiayaan, mungkin juga mengalami sakit yang berat, mungkin juga mengalami rasa duka cita yang dalam. Kalau saya sebutkan, mungkin kita mengalami salib-salib yang berat yang menekan kita. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa penderitaan yang kita alami karena perbuatan baik kita, karena kebenaran kita, itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga kita tetap sabar menanggung penderitaan itu, dan dengan demikian kita memuliakan Allah. Saya mau mengakhiri dengan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh
atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itulah sabda Tuhan. Saudara-saudara, biarlah jika kita mengalami penderitaan pada saat-saat ini, ya, tetaplah kita menderita karena Kristus. Kan itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga dengan demikian, dalam penderitaan, nama Tuhan tetap kita muliakan. Tuhan memberkati. Amin.